Perkenalkan, nama saya Iksan Ardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Penjadwalan Mata Pelajaran pada SMA Gigi 2 Surabaya. SMA Gigi Surabaya beralamatkan pada Raya Gubeng nomor 45, dapat menerima siswa tiap tahun ajaran baru total 216 siswa yang dibagi menjadi 3 kelas untuk IPA dan 3 kelas untuk IPS. Kemudian masalah yang ditemukan dalam proses penjadwalan adalah lamanya waktu dalam proses penjadwalan, kemudian Wakasek kurikulum salah dalam memasukkan jadwal guru dan bingung dalam membagi waktu guru. Kemudian solusi yang saya tawarkan yaitu adalah adanya sistem untuk otomasi penjadwalan, sistem validasi jadwal, dan sistem pengolahan data mengajar guru dengan mematuhi constraint atau batasan yang telah ditetapkan. Nah, constraint ini adalah batasan atau aturan dari penjadwalan itu sendiri. Untuk hard constraint adalah batasan yang benar-benar tidak dapat dilanggar, sedangkan untuk soft constraint adalah aturan yang masih bisa dilanggar dalam proses penjadwalan ini. Untuk hard constraint yang pertama yaitu guru mengajar maksimal 8 jam per minggu, kemudian mata pelajaran maksimal 7 per hari, kemudian total jam belajar ada 10 yang durasinya 1 jam adalah 45 menit, kemudian khusus untuk hari Jumat maksimal kegiatan belajar mengajar adalah 6 jam. Kemudian untuk kelas 10 hari Kamis 2 jam terakhir digunakan untuk mata pelajaran pramuka. Kemudian mata pelajaran yang sama maksimal berjalan 2 kali berurutan. Kemudian untuk soft constraint hanya satu, yaitu guru tetap mengajar maksimal 24 jam per minggu. Kemudian untuk algoritma dalam proses penjadwalan ini berjalan dibagi menjadi 2 proses, yaitu proses penjadwalan untuk kelas IPA dan kelas IPS. Kemudian penjadwalan mengutamakan jadwal dari guru tidak tetap terlebih dahulu. Kemudian penjadwalan diawali dari mengambil mata pelajaran yang dibutuhkan lalu diacak. Kemudian mengambil 1 jam mengajar guru tidak tetap yang mengajar mapel terpilih tersebut. Kemudian sistem mengecek jadwal guru apakah ada yang crash atau tidak. Jika jadwal tidak crash, maka jam ajar masuk ke dalam jadwal. Proses ini diulang sehingga guru tidak tetap sudah tidak bisa masuk ke dalam jadwal. Kemudian sistem mengambil jam yang masih kosong, kemudian jadwal diisi dengan jadwal jam mengajar guru tetap. Semua jam mengajar untuk guru yang masuk ke dalam jadwal ini sudah dapat dipastikan sudah dicek crash terlebih dahulu. Kemudian untuk diagram IPO-nya terdapat 3 proses besar, yaitu mengelola data awal, kemudian proses penjadwalan, dan proses pelaporan. Untuk proses pengelolaan data awal terdapat 3 proses, yaitu mengelola data guru, mengelola data struktur kurikulum, dan mengelola data kelas. Kemudian untuk proses penjadwalannya sendiri yaitu terdapat mengelola jam mengajar guru tidak tetap dan penempatan jadwal guru tetap yayasan. Dan yang terakhir adalah proses pelaporan. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah aplikasi berhasil membentuk jadwal mata pelajaran pada SMA Gigi 2 Surabaya. Kemudian aplikasi dapat mematuhi batasan-batasan yang penting terkait penjadwalan yang diberikan. Kemudian aplikasi dapat membentuk jadwal mata pelajaran tanpa adanya mata pelajaran yang bentrok. Nah, pada aplikasi ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah login sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Di sini saya akan menggunakan hak akses dari admin. Jika login berhasil, maka akan muncul tulisan selamat datang. Nah, di sini halaman pertama yang tampil yaitu home menu. Home menu ini menampilkan jumlah guru yang antara jumlah guru mengajar dan tidak mengajar. Kemudian untuk pengelolaan data awal di sini terdapat 4, yaitu pengelolaan data pengguna, data guru, data kelas, dan data struktur kurikulum. Untuk yang pertama yaitu data pengguna. Data pengguna ini berisi data pengguna ini menyimpan para pengguna yang dapat masuk ke dalam sistem. Kemudian untuk inputannya yaitu yang pertama ada nama, kemudian username, kemudian password. Lalu hak akses. Hak akses ini terdapat 4, yaitu yang pertama hak akses untuk kepala sekolah, Wakasek kurikulum, guru, dan yang terakhir admin. Untuk hak akses kepala sekolah dapat melihat jadwal mata pelajaran dan melihat seluruh rincian laporan. Kemudian untuk Wakasek kurikulum dapat melakukan proses penjadwalan mata pelajaran. Kemudian untuk guru dapat melihat jadwal yang beliau mengajar atau mengampu. Kemudian untuk admin dapat mengatur seluruh proses yang ada dalam aplikasi.
Lanjut ke pengelolaan data guru. Di sini menyimpan seluruh data guru yang mengajar pada SMA Gigi 2 Surabaya. Terdapat inputan seperti nama guru, status guru, kemudian mata pelajaran yang diampu oleh guru. Di sini tinggal dicentang saja. Kemudian beliau mengajar pada kelas berapa, kemudian beban mengajar guru pada tiap tahun ajaran. Untuk tampilannya di sini dapat mengubah data guru itu, kemudian dapat menghapus, lalu dapat merubah mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Lanjut ke pengelolaan data kelas. Di sini menyimpan data-data kelas yang akan dijadwalkan oleh sistem. Berisi inputan nama kelas, jurusan kelas, dan jumlah siswa per kelas. Lanjut ke data struktur kurikulum. Data struktur kurikulum ini akan menyimpan seluruh data mata pelajaran yang akan masuk ke dalam jadwal mata pelajaran. Di sini data struktur kurikulum berisi nama mata pelajaran, status mata pelajaran, kemudian untuk bobot per kelas. Dan warna ini berfungsi untuk tampil pada saat kotak-kotak di jadwal tersebut. Nah, untuk jam mengajar ini adalah menyimpan seluruh jam mengajar yang akan dimasukkan ke dalam jadwal. Nah, jadwal di sini adalah jadwal dari jadwal guru tidak tetap. Untuk guru tetapnya ini bebas, nanti tinggal mengisi jam kotak-kotak yang kosong dari jadwal tersebut. Nah, ini inputan yang pertama yaitu memilih guru. Di sini akan tampil hanya guru dengan status guru tidak tetap. Kemudian memilih mata pelajaran yang diampu. Nah, jam ajar ini akan keluar otomatis sesuai jumlah bobot dari mata pelajaran yang dipilih. Misalkan untuk prakarya dan kewirausahaan ini bobotnya hanya 2 jam mengajar. Nah, di sini misalkan memilih hari Senin, maka di sini hanya dapat memilih 2 jam mata pelajaran saja sesuai dengan bobot mata pelajaran yang dipilih. Di sini saya memilih jam ke-1, jam ke-2. Kemudian di sini dapat merubah jam dari mata pelajaran dan juga dapat menghapus. Lanjut ke proses penjadwalan mata pelajaran. Di sini saya hapus dulu jadwalnya. Nah, ini adalah tampilan pertama dari proses penjadwalan mata pelajaran. Di sini kita harus memasukkan untuk jumlah kelas 10. Di sini saya ingin ada untuk kelas IPA ada 3 kelas dan untuk kelas IPS ada 3 kelas. Nah, maksimal jam mengajar guru ini adalah tergantung dari constraint yang ingin kita pakai. Untuk saat ini kita tidak ingin memakai constraint dari maksimal jam mengajar guru, maka di sini saya isi dengan 0. Kemudian saya buat jadwal, kita tunggu. Setelah muncul notifikasi jadwal selesai dibuat, maka akan muncul jadwal seperti ini. Di sini jadwalnya terbagi menjadi 5, yaitu dibagi menjadi per hari. Ini jadwal untuk hari Senin, jadwal hari Selasa, jadwal hari Rabu, jadwal hari Kamis, dan jadwal hari Jumat. Di sini kenapa kok jadwalnya masih banyak yang kosong untuk kotak-kotak putih ini? Ini karena kemungkinan jadwal gurunya ada yang crash sehingga jam ajar beliau tidak bisa masuk ke dalam jadwal, atau memang tidak ada yang memilih jam tersebut untuk mengajar. Nah, untuk tab data guru tidak tetap ini adalah data-data guru tidak tetap yang tidak bisa masuk ke dalam jadwal karena di sini ada alasannya. Nah, ini karena crash. Ini kebetulan karena crash semua. Nah, supaya jadwal ini dapat masuk kembali ke dalam jadwal, harus diubah lagi pada jam mengajar yang ada di sini. Yang ada di sini harus diubah lagi supaya dapat masuk ke dalam jadwal. Untuk button orange ini, mapel di luar jadwal adalah mata pelajaran dari tiap kelas yang belum dapat masuk ke dalam jadwal. Di sini misalkan kelas 10 IPA 1, untuk mata pelajaran yang belum bisa masuk adalah sejarah Indonesia dengan bobot 2 dan kimia dengan status mata pelajaran peminatan IPA dengan bobot 3.
Nah, di sini kenapa untuk kelas IPS sangat banyak sekali yang belum masuk? Karena untuk kelas IPS terdapat kekurangan guru, sehingga mata pelajaran masih banyak yang belum bisa masuk ke dalam jadwal. Kemudian untuk button iterasi jadwal ini adalah fungsi untuk mengulang proses penjadwalan kembali, tapi bukan dari nol. Dimulainya dari jadwal yang terbentuk sekarang ini yang masih ada yang kosong-kosong ini. Seluruh jadwal yang jam masih kosong akan diambil kembali oleh sistem, kemudian dijadwalkan kembali akan diisi oleh guru tetap yayasan dari SMA Gigi 2 Surabaya ini. Jika iterasi berhasil, maka guru tetap akan mengisi dalam jadwal ini. Nah, ini kenapa masih ada yang kosong ya? Karena untuk guru tetap pada SMA Gigi 2 Surabaya ini juga kekurangan tenaga kita. Makanya beliau tidak bisa mengajar karena pasti crash yang ada di dalam sini. Lanjut ke proses melihat laporan jadwal pelajaran. Di sini kita dapat melihat laporan jadwal pelajaran untuk tahun ajaran sekarang dan tahun ajaran yang sebelumnya. Di sini karena hanya ada jadwal untuk tahun ajaran sekarang, maka di sini hanya tampil untuk laporan jadwal pelajaran untuk tahun sekarang. Kita tinggal cari. Kemudian untuk laporan ini hanya dapat diekspor ke dalam bentuk Excel. Ketika diekspor akan muncul notifikasi untuk download. Ini untuk hasil Excel laporan jadwal mata pelajaran untuk tahun ajaran 2020-2021. Tentunya seperti ini. Lanjut ke laporan rincian beban mengajar. Di sini berisikan tentang rincian beban mengajar dari tiap guru. Proses pertama yang harus dilakukan yaitu memilih tahun ajaran. Kemudian sistem akan langsung mencari data tersebut dan mendownloadkannya dan mengeksporkannya ke bentuk Excel seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari ekspor Excel laporan rincian beban mengajar. Berisi seluruh guru yang mengajar, kemudian dengan status, kemudian mengajar mata pelajaran apa saja, kemudian bobot dari tiap kelas. Misalkan untuk Husnul Azizah dengan status guru tetap yayasan, mengajar mata pelajaran biologi peminatan pada kelas IPA 1 berjumlah 3 jam, untuk IPA 2 juga 3 jam, dan untuk IPA 3 juga 3 jam. Totalnya adalah untuk kelas 10 9 jam. Kemudian total seluruh jam mengajar ada 9. Untuk wajib ini adalah guru tersebut maksimal mengajar total 24 jam, mengikuti constraint yang ada tadi, sudah dibahas sebelumnya. Nah, sekian presentasi tugas akhir dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.